Wibi, Ya, kalau udah ngomongin musim hujan yang lagi deres tuh pasti nggak jauh sama banjir kan. Nah mungkin nih beberapa dari kalian yang dengerin, apalagi tinggal di Jakarta tuh pasti pernah ngalamin yang namanya banjir. mhm, Tapi di luar sana ada beberapa orang yang juga trauma, tapi bukan cuma karena banjir. Tapi karena itu bencana yang erat kaitannya sama makhluk-makhluk gaib tertentu. emang Mmm. iya? Iya, nah nggak kebayang kan lo Moy? Heeh. Nih gue ceritain ya. Jadi cerita ini tuh kita sebut aja yang ngalamin namanya Mila. Kebetulan dia tuh dulu sempet jadi semacam relawan bencana gitu buat banjir di salah satu desa di Jawa Tengah. Untuk detail desanya dia nggak ngasih tahu soalnya ini kejadiannya udah cukup lama dan dia tuh udah nggak mau nginget-nginget lagi. Dan banjir ini terjadi di sekitaran bulan Desember sampai Januari, pas hujan lagi deres-deresnya. Beberapa warga setempat di situ sih bilang pakai bahasa Jawa, artinya tuh ini waktunya air dari gunung dan bukit turun semua tanpa ampun. Dan emang benar, setelah semalaman hujan, sungai desa tuh akhirnya meluap. Sawah berubah jadi lautan, terus air yang masuk ke desa warnanya tuh langsung coklat pekat gitu. Rumah-rumah di sana tuh juga mulai mati listrik. Terus ada juga laporan yang bilang ada salah seorang warga yang hilang malam itu. Sebut aja namanya Anto. Katanya sih dia hanyut pas lagi mindahin barang-barang di rumahnya yang kerendam. Nah, di sini si Mila nih langsung turun lah, gabung bareng sama tim pencarian. Mereka bawa senter, pelampung, tali, terus akhirnya turun ke titik terakhir dia kelihatan nih, si Anto. Di sini kondisinya airnya deres banget, terus ada bau lumpur campur tanah tua juga, dan baunya tuh cuma keluar dari dasar sungai kalau lagi ada musibah besar gitu. Mmm. Nah waktu itu Mila kira semua ini tuh cuma soal air dan soal banjir. Tapi ternyata lebih dari itu Moy, Bi. Mila bareng sama tim mulai nyusurin aliran air ke arah sawah belakang desa. Di situ air tuh ngumpul lebih dalam kayak kolam dadakan gitu. Dan pas timnya sampai di bagian yang agak tenang, senter salah satu anggotanya nih nyorot sesuatu. Di situ kelihatan ada bekas jejak kaki telanjang di tepi lumpur. Jejaknya nih lumayan tipis, ringan, tapi arahnya bukan ke arah tempat aman. Justru ngarah ke bagian sawah yang paling dalam, bagian yang ketutup sama kabut tipis. Nah anehnya itu tuh bukan jejak kaki Anto. Jejaknya itu tuh sempit, kecil, dan lebih mirip kayak kaki perempuan gitu. Tapi bayangin aja, kayak gak mungkin kan ada perempuan yang mau jalan ke tengah sawah pas banjir kayak gini. Hah. Nah pelan-pelan ada warga yang kebetulan lagi ikutan di situ, ngomong setengah bisik-bisik. Lelembut banyu iku, kalau musim hujan gede kayak gini, dia pasti keluar. Nah lelembut banyu itu hantu yang tinggal di tempat-tempat berair. Oh, Di sini sebenarnya nggak masuk akal, si Mila nih sampai nggak percaya lah sama omongan itu. Tapi si jejak kaki ini tuh terus-terusan muncul, belok-belok masuk dan makin dalam ke area sawah yang airnya tuh anteng gitu. Mmm. Nah tapi karena pencarian tetap wajib dilakuin nih dari segala arah, akhirnya si Mila nih tetap masuk ngikutin alur jejak barusan. Sawahnya tuh kondisinya gelap dan senternya Mila nih cuma bisa nerangin beberapa meter ke depan. Di situ airnya tuh anget, tapi bawahnya tuh dingin kayak ada esnya. Dan semakin dia jalan ke tengah, si Mila nih ngeliat kayak ada rambut panjang basah ngapung di permukaan air. Tapi pas disorot senter lebih dekat, rambut itu tuh tiba-tiba hilang, kayak tenggelam sendiri tanpa ada gerakan air gitu. Dan beberapa detik kemudian, si Mila nih cuma anteng sambil nyerna apa yang barusan dia lihat. Terus gak lama dari situ, pelan-pelan air di depan dia nih gerak sendiri Moy, Bi. Hah. Dan baru aja si Mila nih mundur beberapa langkah, sosok itu tuh tiba-tiba muncul. Sosok cewek di tengah genangan, dan sosoknya ini tuh berdiri, terus setengah badannya tuh kayak kerendam gitu. Rambutnya dia tuh nyatu sama air, dan panjang banget sampai kayak ngebentuk garis-garis hitam gitu. oke. Di sini si Mila ngelihat sosok ini tuh bajunya sobek, terus berat dan nempel di kulit gitu. Kulitnya pucat kayak kertas basah, dan si Mila di sini cuma bisa diem, nunduk. Yang bikin Mila hampir teriak tuh air di sekitar badan sosok ini tuh ikutan anteng, diem, gak bergerak sama sekali. Padahal kondisinya hujannya tuh deras banget Moy, Bi. Mmm. Nah sosok depan Mila ini tiba-tiba tuh gerak pelan, bukan gerak jalan, tapi kayak kegeser, manjang, kayak bayangan di air gitu. Di sini si Mila tuh langsung ngeh dan inget kalau ini tuh bukan Anto yang lagi dicari.
ini juga bukan orang, tapi ini tuh sosok kuntilanak. Lebih tepatnya ini tuh sosok lelembut nguntal banyu yang tadi dibilang sama beberapa warga itu. Oke. Dan sosok makhluk yang gak cuma bisa nelen air, tapi kayaknya bisa nelen orang juga. Dan sosok ini bukan sekedar sosok perempuan pada umumnya. Dia ini tuh penunggu air. Terus singkat cerita, gak lama dari situ kedengeran nih suara orang-orang teriak manggil-manggil nama Anto. Dan anehnya sosok perempuan ini tuh ikut nengok. Dan dari bawah permukaan air tiba-tiba muncul sesuatu yang katanya itu tuh muncul tangan. Tapi tuh tangan manusia Bi. Dan di situ si Milan nih langsung nyadar kalau ini tuh tangannya si Anto. Dia langsung teriak-teriak minta bantuan dan anggota lainnya ini langsung buru-buru lari ke arah si Mila. Tapi sebelum mereka sampai, perempuan basah itu tuh gerak cuma beberapa senti aja, tapi kelihatannya nih jelas banget. Dia tuh nyoba ngehalangin jalan depannya Mila. Gerakannya di sini pelan tapi intens dan terasa kayak ngancem gitu. Si Mila nekat buru-buru nyamperin tangan itu, tapi semakin si Mila ini gerak, badannya tuh kerasa kayak ditarik air keras banget. Bukan arus, tapi kayak tarikan yang ngelingker gitu. Kayak ngerasa kesedot gitu loh Bi. Nah di tengah-tengah kekacauan ini nih, si Mila tuh ngeliat sosok kelihatan kosong, terus mukanya nih setengah kebuka, tapi air tuh terus ngalir dari dalam mulutnya. Dan si sosok ini tuh gerak ngedeket, tapi untungnya si Mila nih masih dikasih kesempatan buat hidup. Dia ditarik sama anggota tim yang lain buat keluar dari genangan itu. Mereka juga narik tangannya si Anto nih, yang ternyata masih hidup, tapi udah lemes banget kondisinya. Dan pas mereka berhasil narik ke tepi sawah, Mila nih ngeliat lagi ke arah genangan itu. Sosok perempuan basah itu tuh masih berdiri di tengah air, pelan-pelan tuh mundur ke arah gelap sambil rambutnya tuh nyapu permukaan air kayak jaring gitu. Tapi si sosok ini tuh gak kelihatan marah dan gak ngejar juga. Dia cuma ngeliatin Mila kayak emang pengen nunjukin aja kalau si sosok ini tuh emang beneran ada. Nah, hujan nih gak berhenti sampai dini hari. Si Anto langsung dibopong ke pos. Pas kondisinya mulai pulih, Anto ini cerita kalau dia tuh sempet jatuh, pingsan, dan kayak ngerasa ditahan sama sesuatu gitu. Kayak ada rambut nyangkut di kakinya dia. Dan dari penjelasannya barusan, beberapa warga tuh makin yakin kalau ini tuh ya ulah si sosok tadi, si lelembut nguntal banyu itu. Dan kata kabar yang secara turun-menurun dipercaya, sosok ini tuh dulunya cewek yang tenggelam puluhan tahun lalu. Terus jasadnya tuh gak pernah ketemu. Dan sejak kejadian itu, tiap musim hujan deres, dia tuh muncul buat cari temen gitu. Tapi bukan buat ngebunuh Bi. Cuma buat nahan biar yang hilang tuh ikut tinggal di dunia dia. Dan jujur si Mila nih sampai sekarang gak pernah nyangka ternyata bencana kayak gini tuh masih tetap bisa dijadiin tempat munculnya makhluk gaib. Bahkan si rambut basah itu. Nah kalau ada orang yang trauma sama laut, si Mila ini tuh justru sebaliknya. Dia lebih trauma sama air yang ngegenang sampai sekarang. Dia selalu yakin kalau di setiap air kubangan itu gak pernah bener-bener kosong dari apapun. Gua pernah dengernya tuh hantu yang selalu ada waktu pas Gunung Merapi gitu. Pernah denger gak lu? Gue jujur lupa sih namanya apa, tapi gue baru pernah dengar bahkan ini kayak ada hantu yang ada waktu pas banjir ya. Iya, sebenarnya gue juga baru tahu dari sini sih. Lelembu apa? Iya, itu tuh si lelembut nguntal banyu Repot juga sih ya, karena maksud gue udah banjir nih, kelelep gitu kan. Masih ada juga sosok yang bikin ya manusianya itu jadi kemungkinan untuk selamatnya lebih kecil lagi. Iya benar.